sebelum 4 langkah ini mereka adalah orang-orang yang sesat. Tapi setelah 4 langkah ini mereka menjadi ma'rifatullah. Mereka menjadi mengenal Allah dan jadi orang-orang yang berbeda. Berarti rahasianya ada 4 ini. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Tapi pertanyaannya, kalau cuma ayat itu difahami dengan Al-Quran, maka membacakan ayat-ayat itu kelihatannya sangat mudah sekali. Karena untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran tidak perlu para nabi. Tapi ternyata yang dimaksud dengan yatlu alaihim ayatihi ini adalah berhubungan dengan bagaimana caranya membuat manusia aware dengan tanda-tanda keberadaan Allah. Karena tadi yang di awal tadi ayat itu Betul. tanda precise. Betul. Bukan ngaji Quran, bukan membaca Quran, tapi membacakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda. Nah, ini seperti apa? Kalau dalam dunia modern namanya adalah perubahan kognitif. Jadi dia dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Nah, terus yuzakihim ini adalah perubahan emosional dari tidak mau menjadi mau. Lalu kemudian mengajarkan kitab ini adalah benar dan salah, halal haram, dari tidak bisa menjadi bisa. Dan hikmah dari tidak nyaman menjadi nyaman, behavioral. Jadi ketika 4 ini sudah terjadi perubahan behavioral. Tapi perubahan behavioral ini diawali dengan perubahan pemikiran, kognitif. Maka yatlu alaihim ayatihi itu seperti ini, Mas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita nyambung dengan Iqra, berarti kayak gini. Kenapa Allah tidak mengatakan aku ini Allah adalah Tuhanmu? Enggak. Iya. Seperti Musa misalnya. Musa langsung begitu. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu kan ya. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Beribadahlah kepadaku. Wa aqimi shalah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Enggak gitu. Tapi kepada Rasulullah Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Contoh. Dari mana, Mas, kita tahu ini adalah rumah orang kaya atau ini adalah rumah orang nggak kaya? Pertama, pagar. Sebelum pagar? Satpam. Sebelum satpam? Gede sih rumahnya. Sebelum itu semua? Perumahan. Perumahan. Dari mana kita tahu perumahan itu bergengsi atau tidak bergengsi? Bersih. Selain itu, sebelum itu? Masuk kasih KTP. Sebelum itu? Itu kan masuk klaster. Sebelum itu semua? Antum pernah pergi ke BSD? Atau pergi ke Sumarekon? Atau pergi mana? Iya, sebelum pernah. itu semua ada apa? Oh, gapura, bundaran, ada tugunya gitu. Semakin itu perumahan yang bagus atau perumahan yang prestis, dia akan kasih tempat masuk yang beda daripada semuanya. Betul. Piramid terbalik lah, gitu kan. Betul, ya. Ada betul. gedung setinggi 30 meter lah, segala macam, karena itu prestis. Bahkan sebelum perumahannya jadi, itunya dulu dibuat. Benar. Untuk menunjukkan kalian sedang berurusan dengan siapa nih. Ya kan ya. Begitu kita masuk, wah, gila nih, itu kan ya. Ini kaca dibangun, kita takar-takar. Adalah 30 miliar nih. Gerbangnya aja. Oke, berarti ini perumahan orang-orang penting. Oke, masuk. Bapak mohon maaf, Bapak dari mana? Ya kan? Kita titip dulu lah KTP. Iya, harus titip KTP. Masuk kemudian, wah, tempat jalan larinya aja udah 8 meter. Jangan tanya tempat jalan mobilnya. Jalan masuk rumah, kita lihat, wah, rumahnya ini bagus-bagus. Berarti kita udah tahu siapa yang tinggal di sini. Ya kan ya? Pas kita kemudian masuk, ternyata bukan di klaster dia pemilik seluruh klaster. Masuk itu tempat, saya pernah ke rumah orang. Itu pos satpamnya lebih gede daripada rumah saya. Serius. Ya, Ustaz, saya juga pernah ke rumah orang, bukan perumahan, teman-teman, rumah orang. Dari gerbangnya ke rumahnya itu jalannya itu bisa dibikin Car Free Day. Bener. Saking gede. Ada orang nyanyi juga berarti di situ ya. Iya, gede banget rumahnya. Iya, serius. Makanya itu pernah kan ya. Artinya kita belum ketemu orangnya, tapi kita tahu dengan siapa kita berurusan. Itu namanya yatlu alaihim ayati. Maka Allah tidak langsung ngomong bahwa aku adalah Allah Tuhanmu. Enggak, kamu cari aja dulu. Udah pikir-pikir aja dulu. Udah lihat-lihat aja dulu tokonya nih. Nanti kamu akan tahu siapa yang punya nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya kita disuruh untuk melihat. Sampai di sini kita tahu. Tuhanku ini, aku belum tahu namanya siapa, tapi aku tahu dia ngendalin aku. Aku tahu dia yang bikin hidupku sengsara atau tidak. Aku tahu dia yang matiin aku. Kalau dia nggak suka sama aku, habisin hidup aku nih. Maka ketika kita tahu itu, kita mau dikasih tahu namanya siapapun, kita sudah nggak peduli. Ya, karena kita sudah tahu ada zat yang semua kuasa itu. Betul. Kita lihat, tempatnya aja udah tempat satpamnya juga lebih gede daripada rumah saya. Terus kita lihat, ini apa ini? Ini kayak danau, bukan itu kolam renangnya dia. Ini apa ini? Ini apa ini mobil dia? Bukan, itu mobil pembantunya. Misalnya kan kayak gitu. Kita jadi ngerti, oh, kita tahu sedang berhadapan dengan siapa. Maka itu adalah perubahan kognitif, perubahan pertama. Yatlu alaihim ayati artinya adalah mengenal Allah. Itu lewat pemikiran kita, logika kita, membaca seluruh tanda-tanda yang diberikan kepada kita.
Salah satunya yang saya dapat adalah ketika misalnya saya keluar daripada agama saya yang lama karena saya nggak dapat adanya korelasi antara hidup saya dengan Tuhan. Tapi begitu kemudian saya belajar tentang fisika, saya mendapatkan waktu itu ada satu angka yang sangat mengejutkan. Bahwasanya ada orang bilang gini, kalau kamu mau melihat bahwa alam semesta ini terjadi secara kebetulan, maka kemungkinannya itu adalah secara fisika, kemungkinannya secara matematik juga 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Mau gue diselesaikan guru matematik? 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Pangkat 123. Waduh, 0,00000. Jadi nolnya itu ada 10 baru 123, kecil sekali. 10 pangkat 10 pangkat 123. Iya, 10 pangkat 10 pangkat 123. Iya, banyak sekali. Dan itu saya coba untuk sederhanakan pada pemirsa. Saya sering sekali ngasih materi 10 pangkat 10 pangkat 123. Kalau kita mau sederhanakan adalah 10 pangkat 1 sama dengan 10. 10 pangkat 2 sama dengan 100. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. 10 pangkat N sama dengan 1 diikuti oleh 0 sebanyak N. Berarti kalau kita selesaikan atasnya dulu tuh 10 pangkat 123, itu berarti 1 diikuti oleh 123 nol. Betul. Permasalahannya adalah kalau 1 nolnya ada 3 namanya ribuan. 1 nolnya ada 4 namanya puluhan ribu. 1 nolnya ada 6 namanya jutaan. Kalau 1 nolnya ada 123 belakangnya namanya. Iya, itu artinya kecil sekali. Artinya matematika nggak bisa nyelesain soalan ini. 1/10 pangkat 10 pangkat 123 itu hanya bisa diselesaikan oleh orang sosial, oleh orang IPS. Jawabannya adalah more than impossible. Lebih dari tidak mungkin Tuhan tidak ada. Maka kepala saya waktu itu main bowling. Gitu kan. Kenapa? Karena saya mikir gini, berarti kalau saya tidak mau ada Tuhan, saya harus jawab kemungkinan ini dulu. Kalau misalnya saya nggak mau ada Tuhan, saya harus jawab semua ini dari mana? Karena saya malas, sekali lagi, saya bilang, lebih baik saya terima Tuhan aja lah. Karena saya pemalas. Nggak tahu kalau ada orang-orang rajin di luar sana. Iya, saya juga tidak tahu ya. Tapi memang susah sekali sih untuk ini segala macam. Tapi kemudian Ustadz, kalau sekarang kita sudah mengikuti dari niat kita, kemudian akal apa segala macam. Kalau kita sudah mengenal Allah gitu, lalu bagaimana cara agar menanamkan Allah itu ada di hati kita gitu, senantiasa kita bisa ingat, bisa tahu gitu, menanamkan, bisa sadar akan adanya Allah. Itu balik lagi kepada mengenal Allah. Sadar akan, jadi gini, di dalam Islam itu ada 3 tingkatan yang seringkali diulang-ulang oleh para ulama. Yang pertama adalah iman. Iman artinya adalah kepercayaan, adalah keyakinan, itu iman. Artinya adalah faith. Artinya adalah trust. Itu iman. Iman itu nanti akan dibahas lagi. Yang kedua adalah yang disebut dengan ada Islam. Jadi ada rukun iman, ada rukun Islam. Lebih tepatnya kalau mau digampangkan adalah kalau iman itu berkaitan dengan perkara non fisik, maka semua rukun iman itu perkara non fisik. Enggak ada fisik tuh. Benar, maka kita kalau ditanya apa beda rukun iman sama rukun Islam? Rukun iman enggak ada urusan fisik. Urusannya kepercayaan aja itu. Semuanya non fisik. Iya, betul. Tapi kalau rukun Islam itu akan semuanya fisik. Salat itu fisik, syahadat pertama fisik. Syahadat fisik, salat, puasa dan segala macam. Nah, berarti iman ada, kemudian Islam. Di atasnya ada ihsan. Ihsan ini disebut dengan muraqabah atau pengawasan Allah. Kita merasa bahwa Allah senantiasa itu ada ke kita. Kita senantiasa merasa Allah tuh mengawasi semua perbuatan kita. Ini juga disebut dengan ma'rifat. Bahwasanya dia mengenal Allah seolah-olah Allah itu melihat seluruh amal-amal dia. Jadi kata Rasulullah, beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Maka perasaan ini namanya muraqabah. Ini ihsan. Nah, kalau yang ditanyakan adalah tadi, gimana cara agar kita tuh yakin bahwa Allah tuh senantiasa mengawasi kita? Berarti kita harus yakin dengan kekuasaan Allah. Nah, gimana orang tuh bisa yakin dengan kekuasaan Allah? Ma'rifat balik lagi kepada 2 hal, ilmu dan bukti. Itu sama kayak orang beli barang di di marketplace. Oke, coba kita simulasi. Mas Abdur beli barang di marketplace. Gimana caranya? Saya beli, pertama saya cari barang yang saya pengen. Setelah dapat, saya pasti lihat rekomendasi komen-komen orang di bawah dulu. Sebelum komen? Saya scroll lihat foto-fotonya barangnya. Saya lihat berapa ribu kejual. Atau berapa banyak kejual, benar nggak? Iya sih. Nah, karena nggak mungkin sebanyak itu orang ketipu kan? Betul. Nah, kalau sudah ada yang paling banyak nih, contoh nih, laptopnya sama semua. Saya lihat nih, yang mana yang lebih banyak kejual? Ini 500, ini 1000. Saya cari yang 1000 dong. Betul. Dan itu biasanya pengaruhnya ke bintang. Benar. 4,8 kah, 4,7 kah? Dan biasanya banyak yang mutu. Iya. Kalau yang jual cuma 2 nggak ada fotonya biasanya. Betul. Tapi kalau 1000 pasti baru saya lihat reviewnya. Setelah lihat review, saya lihat fotonya.
Setelah itu saya akan hubungin chat penjualnya. Semua itu adalah ilmu dan bukti yang mengantarkan saya pada keyakinan. Yakin Semakin bahwa kita yakin orang ini nggak nipu. Benar. Semakin kita yakin, semakin kita akan merasa connect. Berarti koneksivitas dengan Allah itu adalah tentang bukti dan ilmu yang kita kumpulkan. Allah itu benar ada atau tidak. Tapi kalau ada orang nih masih merasa bahwasanya kayaknya Allah ini, ya Allah ada, kayaknya sih, maka dia akan mudah meninggalkan sholat. Tapi begitu dia merasa betul-betul bahwa ini diawasin, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat walaupun apapun konsekuensinya. Tergantung muraqabah tadi. Iya, karena senantiasa sadar bahwa ya Allah lihat saya nih. Balik lagi, contoh ya. Kita coba simulasi ke pribadi ya. Saya mengetahui bahwa Allah itu ada dari mana? Dari logika. Logika saya menandakan bahwa Allah itu ada. Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan itu adalah Allah? Itu adalah pembahasan Al-Quran. Nah, kalau punya Tuhan nggak perlu agama, Mas. Kalau kita punya Tuhan, menyadari adanya Tuhan, kita cukup berpikir. Tapi untuk bisa tahu Tuhan itu apa, itu kita perlu memikirkan agama. Maka ketika saya memikirkan agama, saya jadi kemudian tahu Tuhan saya adalah Allah. Contoh misalnya, saya ngelihat Al-Quran, itu dengan alam semesta, itu koheren. Sama-sama membingungkan, sama-sama rumit. Kalau alam semesta terjadi secara kebetulan, itu kemungkinannya 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3, maka bicara tentang Al-Quran, itu lebih rumit daripada itu sebenarnya. Contoh misalnya, Mas, dari tadi kita ngobrol udah berapa lama nih? Udah 30 menitan? Iya, mungkin ada. 30 menit. Bisa nggak Mas Abdur mengulangi atau Mas ingat nggak apa yang Mas Abdur katakan ketika buka acara ini? Salam tadi. Apa kata-kata exactnya, presisinya? Presisinya tidak tahu. Tapi saya kayaknya Assalamualaikum teman-teman gitu kayaknya. Teman-teman, yang jelas kita udah tahu Mas Abdur bilang ini episode pertama, menghadirkan Felix Xiao, ini adalah tanda tanya dan segala. Tapi Mas Abdur presisi nggak ingat semua. Presisinya tidak bisa diulang. Al-Quran diturunkan 23 tahun. 23 tahun diturunkan dan tidak pernah melalui proses editing. Semuanya dari awal sampai akhir. Ketika begitu sudah diucapkan, itu sudah langsung jadi Al-Quran. Nggak ada proses editing, nggak ada proses lihat ke belakang, nggak ada proses dihapus, nggak ada proses ditambah. Dan sangat presisinya luar biasa. Contoh. Sampai ke huruf-hurufnya segala semuanya. Contoh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya zalikal kitab artinya apa, Mas? Zalikal, saya tidak tahu apa kitab. Ya. Inilah kitab. Ini gitu. Kitab ini. Itu terjemahannya kitab ini. Anehnya adalah zalika itu adalah kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Dalam bahasa Indonesia itu. Kalau ini hadza. Oh, kalau jauh sekali zalika. Kalau ini, kalau di sini hadza. Berarti harusnya terjemahnya adalah kitab itu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Tapi kok ada di dalam translasi kitab ini? Iya. Itu saya pernah ditanya sama orang-orang yang bukan muslim. Kitabmu salah. Buktinya kamu juga salah mengartikan. Zalikal kitab, berarti kitab itu. Maksudnya adalah kitab kami, bukan kitab kamu. Karena itu kata tunjuk jauh. Oh iya. Jadi kitab ini mengatakan kitab itu yang benar. Iya. Saya bingung. Gak mungkin Quran salah. Pas saya baca, udah dibahas ulama ribuan tahun yang lalu. Artinya adalah zalikal kitab. Di dalam Al-Quran ada banyak kata untuk membahas tentang Al-Quran. Ada bisa jadi Alkitab, bisa jadi Quran. Menariknya di dalam Al-Quran, setiap kata-kata Quran selalu dibareng dengan kata hadzal Quran. Sedangkan kitab pakai zalika. Kenapa? Kitab artinya yang tertulis, kitab. Kataba menulis, Alkitab artinya adalah sesuatu yang tertulis. Dan kita tahu Al-Quran itu ditulisnya di mana? Di tempat yang dekat atau tempat yang jauh? Jauh. Fi lauhim mahfud. Al-Quran tuh ditulisnya bukan di bumi, ditulisnya di lauhul mahfud, ditulisnya di fi kitabim maknun, di tempat yang terjaga, yaitu di langit ditulisnya. Artinya ketika Allah merefer pada kitab ini, tulisan ini, tempatnya jauh. Tapi begitu Quran pakainya hadza, seakurat itu. Karena Quran disebut Quran itu ketika ada di kita ini, yang kita baca di depan kita, maka hadza. Tapi pada waktu lagi di lauhul mahfud sana, zalika itu kitab itu belum namanya belum Quran pada waktu itu. Betul. Itu adalah kitab yang tertulis kan gitu kan ya. Yang Allah kemudian tuliskan untuk manusia. Tentunya bukan nulis kayak manusia ya, tapi artinya waktu belum diturunkan namanya adalah Alkitab. Fi kitabim maknun, itu kan ya, tempat tertulis yang terjaga. Nah, itu baru ayat pertama itu pembukaan suratul Baqarah. Itu kan bikin main bowling lagi. Itu kan ya. Apalagi contoh di dalam surat yang sama. Bayangkan dalam surat yang sama. Saya nggak bisa membayangkan
Nabi Muhammad bisa sepresisi ini, sedangkan beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Contoh, di dalam surat As-Saff, surat yang sama cerita tentang dua nabi yang saya sebut sama-sama apes di dalam Al-Quran. Nabi Isa sama Nabi Musa. Iya betul. Nabi Isa apesnya karena dituhankan, Nabi Musa apesnya karena dikomplain terus. Gitu kan ya. Nah maka bagaimana kemudian Nabi Musa mengadres atau membicarakan kaumnya? Dia berkata, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Ketika Musa berkata pada kaumnya, wahai kaumku. Tapi ketika Isa berkata pada kaumnya, dia tidak pakai ya qaumi, tapi dia berkata ya bani Israel. Ini saya pikir sebentar. Kenapa ini surat gitu ya? Ini sama nih. Ini suratnya sama. Musa berkata ya qaumi, wahai kaumku. Sedangkan Isa berkata ya bani Israel. Sedangkan yang dihadapi sama-sama Bani Israel. Kenapa enggak Nabi Musa tuh Bani Israel juga Bani Israel. Isa Bani Israel. Tapi kenapa Musa berkata ya qaumi, wahai kaumku, sedangkan Isa berkata ya Bani Israel? Kenapa tidak Musa juga berkata ya Bani Israel? Atau Isa berkata juga ya qaumi, wahai kaumku? Ternyata Musa berkata wahai kaumku karena jelas dia punya bapak orang Bani Israel. Sedangkan Isa, Yesus, dia tidak punya bapak. Maka dia tidak bisa berkata ya Bani Israel. Ya kaumku, dia tidak bisa berkata. Dia tidak bisa berkata begitu. Ya kaumku, dia karena berkata, bapaknya nggak ada. Iya Bani Israel. Karena Allah pengen menjaga bahwasanya Isa itu tidak ada bapaknya. Bahwasanya ibunya tuh perawan, wanita terhormat. Karena ketika kalau Nabi Isa alaihissalam bilang ya kaumku, seolah-olah seperti bapak saya Bani Israel juga. Betul. Ibunya Bani Israel, tapi kan dia nggak punya bapak. Saya baru sadar. Iya benar. Sepresisi itu di dalam Al-Quran. Itu mind blowing. Banyak sekali ayat-ayat yang mind blowing juga. Mind blowing maksudnya. Dan itu cuma sedikit aja. Di dalam surat Asy-Syu'ara, berkatalah Nabi Nuh kepada kaumnya, ahuhum Lut, ahuhum Nuh dan segala macam. Tapi ketika Syuaib nggak disebutkan ahuhumnya, nggak disebutkan saudaranya. Ahum itu saudara. Saudaranya. Ya, jadi ketika kemudian nabi-nabi ini berkata pada saudara-saudara mereka, ahuhum itqala Lut kepada siapa? Itqala Nuh kepada saudaranya dan segala macam. Tapi di dalam kasusnya Syuaib itu nggak dikatakan kepada saudaranya. Kenapa? Karena pada saat berkata dengan nabi-nabi yang lain, Lut berkata pada orang-orangnya, berkata wahai kaumku dan segala macam. Tapi Syuaib tidak dikatakan ahukum. Kenapa? Karena dia berbicara ashabul aikah, penyembah pohon. Maka tidak ada saudara dalam urusan akidah. Saudara dalam kemanusiaan ada. Ketika misalnya contoh, ketika diutus misalnya orang-orang, ketika Syuaib diutus kepada Madian itu dikasih ahum bisa. Penduduk Madian. Tapi kalau ashabul aikah itu penduduk Madian. Tapi ketika membicarakan keyakinan itu tidak ada saudara. Itu presisi sekali Al-Quran. Presisi sekali. Dan banyak sekali yang presisi yang lain. Gampangnya gini ya. Ketika Felix berkata kepada Abdur dan dia adalah orang Depok. Wahai saudaraku, ayolah ikut pada Allah. Allah tidak meminta hartamu sedikit pun atas dakwahku ini. Berkatalah Felix kepada misalnya siapa lagi? Orang Jakarta, wahai kaumku. Tapi begitu kemudian berkata kepada misalnya contoh, orang Bandung, tapi orang Bandungnya disebut bukan orang Bandungnya. Kebetulan di Bandung ini ada terkenal satu pohon senantiasa disembah misalnya. Berkata kepada penyembah pohon Bandung, tidak ada hukum. Tidak ada saudara dalam akidah. Loh kok bisa? Kita baca itu biasa-biasa aja, tapi ada satu hukum yang hilang. Aduh, saya gini yang saya pengen belajar bahasa Arab ya Allah. Ternyata sedetail itu kalau kita mengerti bahasa Arab ya. Sangat detail sekali. Dan ada banyak lagi yang sangat detail sekali. Bahkan Al-Quran itu sebenarnya adalah mukjizatnya adalah bahasa. Maka ketika saya melihat bahasa itu balik lagi. Saya berkata begini, ini yang buat bukan manusia. Nggak mungkin sedetail ini. Kalau misalnya yang buat manusia, pastilah kemudian ada kesalahan. Saya aja revisi terus perkataan-perkataan saya. Dari tadi ahuhum dan segala macam. Ahuhum bukan ahukum. Itu kan ya. Kepada ahuhum, saudara mereka. Itu kan ya. Maka kemudian ya pulang dari sini juga kita akan koreksi lagi. Semua perkataan. Karena kita senantiasa salah. Tapi bisa nggak sih dibayangkan kata orang gini, semakin banyak berbicara semakin banyak salah. Iya. Kita berbicara 30 menit dengan berbicara 1 jam. Pasti lebih banyak salah di 1 jamnya. Ini Al-Quran diturunkan 23 tahun. Terus menerus dan tidak ada satupun kesalahan.